bisa musik tradisional itu harus bisa minimal menabuh atau membunyikan tiga alat maksudnya. Jadi kalau mau ikut musik tradisional harus bisa menabuh 3 alat. Mungkin kalau lebih juga bagus. Dan Sobat Fatma, selamat datang di studio podcast Fatma Berkelas. Kenalin, aku Natasha, host podcast kali ini. Oh iya guys, di video podcast kita kali ini kita kedatangan narasumber yang pastinya bakalan menginspirasi, memotivasi, dan siapa tahu bakalan menjadi idola kalian selanjutnya loh guys. Ada Kak Ayomi. Oke guys, yang pada belum tahu Kak Ayomi ini siapa, kita bakalan gali lebih dalam lagi tentang siapa sih Kak Ayomi ini. Dalam episode podcast kita, Be Friends, bincang-bincang prestasi. Oh iya, Kak Ayomi ini dengar-dengar kan salah satu anggota tim. Kalau kemarin itu dengarnya kan mendapatkan kejuaraan di Bangga Cepat sama musik tradisional. Kalau boleh tahu tuh Kak, kalau misalkan tembang cepat atau musik tradisional tuh bertim atau perorangan sih Kak? kalau tembang cepat itu perorangan, tapi kalau musik tradisi itu pasti tim. Oh, berarti kalau kejuaraan tembang cepat itu khusus buat Kak Ayomi sendiri ya? Iya. Oh, berarti Kak Ayomi ini mahir dalam kejuaraan tembang cepat. Boleh diceritain nggak sih Kak, tembang cepat ini tuh apa sih? Kayak kan kalau dulu tembang cepat tuh bahasa Jawa kan. Nah, bisa nggak ceritain kayak tembang cepat ini tuh kayak ini loh? Tembang cepat itu kayak bukan suatu nyanyian, bukan kekulitan, tapi nembang. Sulit dijelaskan ya kan? Kalau misalkan di lomba-lomba tuh kayak gimana sih Kak? Boleh kayak kasih pengibaratan nggak sih? Kayak kata-kata kan? Iya. Tembang cepat itu ada 11. Ada 11. Nah, yang buat lomba waktu itu ada tembang wajib sama pilihan. Yang wajib itu Dendeng Gulo. Kalau yang satunya itu yang saya pilih Kinanti. Itu bukan sebuah nyanyian, jadi nembang seperti bicara, kayak aku memberikan pesan kepada penonton dan semua orang lewat tembang yang aku tembangin. Oh, jadi bicara kali. Oh, kalau orang mikir paling nyanyi gitu kan ya kan, tembang gitu ya. Oh, kalau buat musik tradisional itu kan itu tim ya? Iya. Oke, jadi musik tradisional itu tim. Kalau misalkan di musik tradisional tuh Kak Ayomi sering di apanya? Bisa musik tradisional itu harus bisa minimal menabuh atau membunyikan 3 alat maksudnya. Jadi kalau mau ikut musik tradisional harus bisa nabuh 3 alat. Mungkin kalau lebih juga bagus. Nah, nanti itu di musik tradisional bertim karena nggak hanya satu alat aja yang dimainkan. Nanti dari alat-alat semua itu digabung jadi menjadikan sebuah musik. Terus nanti juga ada vokal. Aku biasanya hampir semua aku bisa nabuh alat musiknya, cuman mungkin yang susah-susah juga belum dipelajari. Jadi aku lebih ke vokalnya. Oh, berarti lebih sering ke vokal gitu ya? Vokalnya itu berarti bahasa Jawa atau
Ya, nyinden. Oh, nyinden. Kak Ayu ini kan kan mahir dalam film cepat, musik tradisional, nyinden ini kan dalam kayak sastra Jawa gitu kan. Iya. Kalau mulainya kayak masuk ke dalam dunia itu tuh gimana sih Kak? Kayak mahir ke dalam bahasa Jawa itu kan, kalau meskipun orang Jawa tuh kayak nyinden tuh susah banget loh Din. Iya. Kalau kayak ini Dulu kenal karawitan atau musik tradisional Jawa itu waktu kelas 2 SD. Itu dulu waktu kelas 1 itu aku pernah juara menyanyi lagu tradisional. Juara 3 waktu kelas 1. Terus kelas 2 aku di SD aku ada karawitan, ekstra karawitan. Itu aku diajak sama guru aku buat dikenalin sama ini musik Jawa itu kayak gini, yang kamu nyanyiin dulu biasanya diiringin kayak gini. Terus akhirnya oh iya aku tahu ini. Terus waktu masuk lebih dalamnya lagi itu waktu kelas 6. Akhir-akhir kelas 6 kan waktu COVID ya. Jadi itu dicariin guru les tapi vokalnya bukan vokal yang pop. Jadi lebih ke sinden. Dia cari sinden sama menabuh alat musik Jawa itu yang katanya susah, gender namanya. Gender, ya gender. Oh, jadi berarti dari kelas 1 ya Kak? Oh, dari kelas 2? Ya, dari kelas 2 terus kelas 6-nya itu baru serius. Oh, jadi kamu juga ya Kak ya, dari kelas 2. Berarti selama itu tuh pasti, apalagi waktu kelas 2 kan masih kecil banget ya Kak ya. Itu susah nggak sih, kayak kan karawitan tuh kan harus ngapalin juga kan, ini tuh bunyinya nanti kayak gini gitu. Susah atau? Ya, kalau dibilang susah juga susah, tapi kalau udah bisa itu juga bakal gampang. Jadi mulai seriusnya di kelas 6 gitu ya, sampai di kelas 9 sekarang. Iya. Kalau misalkan di kelas 9 ini tuh udah ikut perlombaan kan Kak Mas? Pastinya ada berapa perlombaan yang udah diikuti? Dulu awal masuk kelas 7 itu pernah ikut lomba nyinden provinsi, tingkat provinsi, tapi secara daring, soalnya masih COVID. Oh, tingkat provinsi? Iya. Berarti Jawa Timur dong ya? Oh, itu dapat juara atau? Itu lombanya kurang serius gitu. Jadi meskipun iming-imingnya memperebutkan piala bupati, tapi sampai sekarang belum ada kayak katanya videonya mau diunggah ke YouTube, itu belum diunggah sampai sekarang. Oh, kayak gitu. Sesudah itu ikut lomba tingkat provinsi lagi. Sama itu kayak tari tapi diiringi sama musik live. Itu di Malang. Itu dapat kejuaraan? Itu belum. Oh, belum. Itu masih kelas berapa? Itu kelas 8 mau kelas 9 kayaknya. Itu waktu bulan ini. Kalau misalkan tembang Macopat sama musik tradisional tuh masuk ke dalam ekstra karawitan nggak sih Kak? Iya, cuman kalau musik tradisi itu masuk karawitan, kalau tembang Macopat enggak. Macopat itu bukan nyanyi, jadi nggak diiringi musik sama sekali. Jadi kalau musik tradisional tuh masih masuk ke dalam ekstra karawitan ya, berarti ada ekstranya. Kalau misalkan tembang Macopat itu Kak Ayu ini belajar sendiri atau? Ada guru les. Kalau tembang Macopat itu dari mana? Kan kalau misalkan musik tradisional kan tadi itu dari kelas 2 itu ada karawitan. Kalau tembang Macopat itu Kak Ayu itu tertariknya dari mana sih? Kalau Macopat itu sudah kayak Macopat atau nyinden itu sudah satu kesatuan gitu. Jadi meskipun tembang Macopat itu tembang yang paling mudah, jadi itu lebih mudah daripada nyinden. Oh, jadi itu kayak belajar musik tradisional terus ada alurnya ke situ gitu ya? Iya, itu sudah satu musik tradisional. Pernah nggak sih Kak waktu lomba gitu tuh pernah ngelakuin kesalahan kayak, kan biasanya jadi vokal nih, kayak salah lirik gitu? Atau ya pernah kepleset sedikit ya, jelas pernah kayak gitu. Kayak gitu kalau solisnya itu gimana Kak? Kalau salah itu jangan malah berhenti dan kelihatan panik, itu malah bikin nilai kita nanti kurang.
Jadi kalau misal lomba kita salah, tetap lanjut aja kayak santai gitu, main santai. Jadi jangan malah kayak kita lomba terus kita salah terus kita langsung diem langsung panik gitu, jangan. Berarti dari semua kejuaraan itu tuh pasti ada susah senangnya kan Kak ya? Kalau misalkan musik tradisional itu kan bertim, itu susah kan Kak kalau mau koordinir timnya itu susah nggak sih? Iya, biasanya kalau nanti kalau ada salah satu yang salah itu bakal semuanya kena. Jadi harus benar-benar kompak, benar-benar fokus. Tapi yang namanya lomba itu jangan sampai ada ambisi buat menang. Itu bakal buat kita tertekan. Lebih mikir kayak udah nonton terbaik aja gitu ya. Dan kalau nggak salah di sini di depan kita ini ada juara 3 tuh lomba main cepat tingkat SLTP se-Kabupaten Magetan. Tahun 2022 berarti baru tahun kemarin kayaknya. Iya. Ini tuh kan lomba main cepat ini berarti Kak Ayumi sendiri atau sama ibu? Sendiri. Ya, juara 3 sebesar ini ya pialanya. Waktu itu berarti mewakili SMP 4 ya? Iya. Kan Kak Ayumi ini sudah mengikuti beberapa kompetisi ya, sudah mendapatkan beberapa kejuaraan juga. Itu tuh ada prinsip yang tertanam nggak sih Kak? Kayak Kak Ayumi itu harus kayak gini gitu. Iya, itu semua yang sudah terjadi itu sebuah pengalaman. Dan baik buruknya pengalaman itu kita jadikan untuk evaluasi untuk yang terbaik ke depannya. Jadi apa yang diusahakan itu ya harus tetap disyukuri gitu ya. Iya. Kalau misalkan jadi Kak Ayumi ini kan udah bergelut di dunia musik tradisional kan sudah cukup lama Kak ya. Itu ada nggak sih support sistemnya supaya Kak Ayumi itu semangat terus gitu dalam menjalani semua kegiatan gitu kayak pelatihan, terus turnamennya? Ya, support system itu pikiran sendiri. Jadi kayak kalau aku mau jadi lebih baik, aku mau lebih bisa dalam musik tradisional atau yang lainnya itu, aku harus berusaha. Karena gak ada suatu keberhasilan tanpa sebuah usaha. Kalau buat Kak Ayumi ini kan udah kelas 9 kan ya, bentar lagi udah mau lulus gitu. Ada nggak sih Kak motivasi buat adik-adik kelasnya yang kelas 7, kelas 8, apa yang mau masuk ke SMP 4 ini tuh? Motivasinya itu belajar dari kesalahan. Jangan pantang menyerah. Karena usaha yang sudah kita lakukan itu pasti membuahkan hasil. Kalau kita berusaha yang benar-benar berusaha dan dengan niat, itu pasti bakal jadi bagus. Jadi buat yang kelas 8, kelas 7 dan yang mau daftar ke SMP Negeri 4 Magetan ini harus bisa belajar dari sebuah pengalaman kesalahan itu karena itu nggak sia-sia gitu ya. Oke guys, sampai sini dulu perbincangan kita sama Kak Ayumi dan sampai jumpa di episode podcast Fatma selanjutnya. See you.